Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ke-11 untuk mata kuliah Matematika Dasar semester 1 Tadris Biologi, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat fungsi dan operasi pada fungsi. Definisi fungsi, suatu fungsi f atau pemetaan f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus. Jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang relasi. Nah, fungsi itu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota B. Jadi, setiap anggota, kata setiap ini diperhatikan, setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi di himpunan B itu tidak ada kata setiap ya, tapi tepat satu. Jadi kata kuncinya adalah semua anggota A karena setiap anggota A harus habis berarti di anggota A. Anggota himpunan A-nya harus habis. Tepat satu anggota B. Jadi anggota himpunan B hanya boleh satu saja. Maksudnya pasangannya, jadi anggota A itu dipasangkan tepat satu anggota B gitu ya. Jadi anggota B itu misalnya ada 10 anggotanya. Nah, setiap semua anggota himpunan A dipasangkan tepat satu anggota B itu maksudnya eh gimana ya? Eh, tidak tidak boleh anggota B itu satu anggota B itu dipasangkan dengan dua buah anggota A, begitu maksudnya. Jadi yang biasa ditulis dengan notasi F A ke B ya. Himpunan A disebut daerah asal. Jadi yang A di sini disebut daerah asal atau domain dari fungsi tersebut, sedangkan B disebut kodomainnya. Kemudian himpunan yang menjadi peta dari B itu disebut ring. Jadi ring itu adalah anggota-anggota di B yang memiliki pasangan di A begitu ya. Jadi B itu tidak mesti habis, kalau A harus habis. Nah, B yang terpakai itulah disebut ring ya. Nah, sedangkan semua anggota B disebut kodomain. Contoh begini, misalnya sebuah fungsi memetakan himpunan real ke himpunan real. Jadi domainnya himpunan real dan kodomainnya juga himpunan real. Nah, fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dan r itu bilangan real. Maka daerah asal f adalah bilangan real ya. Daerah kawannya real. Nah, apa daerah hasil? Daerah hasil itu adalah daerah yang berada di kodomain. Nah, mengapa hasilnya itu Y besar sama dengan 0? Untuk daerah hasil biasanya disimbolkan dengan Y ya. Sedangkan untuk daerah asal itu biasanya disimbolkan dengan X, tapi tidak mesti menggunakan huruf X dan Y. Nah, mengapa Y-nya besar dari 0 untuk daerah hasil? Karena setiap bilangan real kalau kita gantikan di fungsi X kuadrat ini, maka hasilnya pastilah besar dari 0. Contoh, misalnya di bilangan real itu kan banyak angkanya. Kan sudah pernah saya jelaskan bahwa kalau bilangan real itu eh, tidak berlubang dan sangat padat. Nah, bisa dibayangkan bilangan real sebanyak itu, kalau dikuadratkan, hasilnya tidak ada yang negatif, hasilnya selalu positif. Makanya hasilnya ini yang disebut dengan ring ya, yang disebut dengan ring gitu. Nah, contoh bayangan dari min 3 adalah 9. Maka kita dapat menuliskan F min 3 sama dengan 9. Atau F memetakan min 3 ke 9 menggunakan fungsi F-nya harus X kuadrat. Baru dia menghasilkan angka ini. Begitu maksudnya ya. Nah, syarat disebut fungsi itu setiap X pada domain, ingat domain itu himpunan, misalnya himpunannya itu di dalamnya ada X, maka dia punya hanya satu pasangan saja pada kodomain gitu ya. Soal, sekarang kita mau melihat definisi fungsi ini yang katanya setiap X pada domain punya hanya satu pasangan kodomain. Kita mau lihat grafik-grafik mana yang merupakan fungsi. Contoh, pada gambar A. Ini kan sumbu X. Sumbu X ini kan domain. Ini sumbu Y. Sumbu Y ini kodomain. Nah, contoh saya misalnya ambil X-nya 0. 0 itu
pasangannya di sini. Ada angka di sini ya, sebuah angka. Maka 0, misalnya ini 1, 0,1 misalnya. Ambil semua angka di X ini, dia punya pasangan. Misalnya ini titiknya, maka pasangannya titik yang ini. Misalnya ini titiknya, pasangannya yang ini. Ini titiknya, pasangannya yang ini. Kan tepat satu semua pasangannya. Maka yang seperti ini adalah fungsi. Nah, dari A, B, C, D, E, dan F itu yang bukan fungsi berarti yang D dan F. Nah, cari sendiri kenapa begitu. Kenapa itu jawabannya. Yang bukan merupakan gambar untuk definisi fungsi itu D dengan F itu bukan. Karena definisinya seperti ini. Dipikirkan lagi. Nah, jenis-jenis fungsi itu sebenarnya banyak, tapi yang akan saya bahas ini saja ya. Fungsi satu-satu, fungsi pada atau surjektif, konstan, satuan, sama, komposisi, dan inverse. Sebenarnya harusnya ada fungsi bijektif. Mungkin nanti tersendiri akan saya bahas. Fungsi injektif itu adalah fungsi satu-satu. Misalnya begini, ada fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Maka fungsi tersebut disebut fungsi injektif jika untuk setiap A dan B elemen A, jadi ingat A-nya itu domain, ada A dan B. Jadi dibayangkan saja ada dua buah angka di dalam himpunan ini dan FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Jadi kalau A-nya sama dengan B, pastilah FA sama dengan FB. Itu maksudnya ya. Tapi kalau A-nya tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Kalau dia seperti itu, maka dia fungsi satu-satu. Contoh, yang fungsi X kuadrat. Ini bukan fungsi injektif. Kenapa? Karena pas kita masukkan min 3 ke sini, min 3 kuadrat, hasilnya 9. Tapi kalau kita masukkan 3 kuadrat hasilnya juga 9. Berarti kan A tidak sama dengan B, tapi hasilnya sama-sama 9. Berarti kan seharusnya kalau A tidak sama dengan B, maka FA tidak sama dengan FB. Itu baru fungsi satu-satu. Tapi kalau ini min 3 kan tidak sama dengan 3. Tapi hasilnya sama-sama 9, berarti ini bukan fungsi injektif. Contoh fungsi injektif itu kalau fungsinya X pangkat 3. Nah, contoh misalnya kita punya angka min 1 atau negatif 1. Kalau dipangkatin 3 kan hasilnya 1. Kalau 1 dipangkatkan 3, hasilnya kalau negatif 1 pangkat 3 hasilnya negatif 1. Kalau 1 pangkat 3 hasilnya 1. Maka min 1 tidak sama dengan 1 dan hasilnya juga tidak sama. Begitu ya. Jadi ini bisa diambil contoh-contoh lain sehingga bisa dipahami apa itu fungsi injektif. Fungsi surjektif. Misalnya fungsi memetakan fungsi A ke fungsi B. A ini domain, B-nya kodomain. Disebut surjektif jika untuk setiap B elemen B, jadi setiap anggota di B, ada, jadi kata setiap ini ya, kata setiap ini artinya semua anggota di B itu harus terpakai. Ada A elemen A, sehingga FA sama dengan FB gitu. Jadi ada pasangannya dari elemen A ke elemen B. Dengan kata lain, FA sama dengan B ya. Jadi range-nya, jadi maksudnya range-nya dari fungsi F itu adalah FA, di mana FA itu semua anggota dari B. Jadi anggota kodomain itu otomatis menjadi range. Nah, contoh yang bukan fungsi surjektif. F bukan fungsi surjektif. X kuadrat ini bukan fungsi surjektif. Untuk, nah ingat, untuk himpunan A yang isinya antara negatif 1 sampai 1. Dia bukan surjektif. Mengapa begitu? Karena apabila, kan ini domain sama dengan kodomain. Artinya domain ini kodomainnya juga ini gitu ya. Nah, pada kodomain kan tadi dikatakan bahwa semua kodomain itu haruslah menjadi rank ya. Nah, saya contohkan begini.
kodomain antara min 1 sampai 0, ya. Ini kan antara min 1 sampai 1. Kan di dalamnya ada min 1 sampai 0 ya. Nah, contohnya negatif 1 sampai 0 ini kodomainnya tidak terpakai. Mengapa begitu? Contoh negatif 1. Kalau dimasukkan ke sini kan 1 dia. Maka ini tidak sama gitu ya. Nah, yang merupakan fungsi surjektif itu fungsinya X pangkat 3. Ini mungkin bisa dipahami dengan keterangan di depan tadi. Fungsi konstan. Sebuah fungsi memetakan A ke B disebut konstan jika setiap anggota A, jadi setiap anggota A dipetakan ke satu titik anggota B. Jadi contohnya, jadi maksudnya gini, semua anggota himpunan A tadi dipetakan ke satu titik anggota B. Nah, misalnya fungsinya sama dengan fx sama dengan 3. Maka f merupakan fungsi konstan. Sebab setiap x elemen R pada domain dipetakan ke satu titik kodomain, yaitu 3. Jadi maksudnya anggota B-nya itu cuma satu yang digunakan, yaitu 3 begitu. Jadi biasanya berbentuk garis ya. Jadi fx sama dengan 3 itu fungsi konstan. Jadi kita kalau kita gambarkan di sumbu Y, kita ambil angka 3 di sumbu Y, lalu kita tarik garis horizontal. Itulah fx sama dengan 3. Dapat dibayangkan semua x, semua anggota x kalau kita pakai, maka hasilnya 3 semua. Nah, itu yang disebut fungsi konstan. Fungsi satuan. Nah, kalau fungsi satuan itu disebut fungsi satuan jika dia memetakan ke dirinya sendiri. Jadi semua anggota A itu dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi contohnya fungsi fx sama dengan x. Misalnya x-nya 1. Berarti kan fx-nya 1 juga. Kalau x-nya 2, maka fx-nya 2 juga gitu. Jadi 1,1 kalau digambarkan, 2,2 kalau digambarkan. Nah, itu yang disebut dengan fungsi satuan. Fungsi sama. Fungsi f dan g dikatakan sama jika fa sama dengan ga untuk setiap a elemen a. Contohnya seperti fungsi ini, x kuadrat dan fungsi y kuadrat akan sama dia jika sama anggota himpunan untuk domainnya ya. Fungsi komposisi. Fungsi komposisi saya rasa ini sudah dipelajari pada saat SMA atau pada madrasah aliyah, mungkin ini bisa diulang-ulang lagi ya. Ini misalnya di dalam himpunan A itu ada X, jadi anggota himpunan A itu misalnya X dipetakan ke B dengan menggunakan fungsi F, maka hasil petanya adalah Fx, tapi diteruskan lagi ya, dipetakan ke himpunan C melalui sebuah fungsi G, maka hasilnya nanti disebut dengan GFX. Nah, notasinya itu biasanya disebut dengan G bundaran F. Jadi bisa juga nanti G duluan baru F ya. Kalau G duluan baru F. Nah, jadi nanti kalau ini GFX ya kalau yang ini ya. Oops, sorry. Ya, ini betul GFX karena Fx dimasukkan ke G. Nah, fungsi inverse. Fungsi inverse itu F dikatakan mempunyai inverse dari B ke A. Jadi fungsi inverse itu balikan. Jadi bukan A ke B tapi B ke A. Jika F merupakan fungsi satu-satu. Nah, ada syaratnya. Tidak semua fungsi memiliki inverse. Dia bisa memiliki inverse kalau fungsinya itu satu-satu, begitu ya. Nah, F dikatakan mempunyai inverse dari FA ke A jika F merupakan fungsi satu-satu. Notasinya F pangkat min 1. Ini bacanya F inverse. Nah, jika ada pertanyaan, apakah fungsi X kuadrat itu mempunyai inverse? Tadi kan dicontoh bahwa X kuadrat itu bukan fungsi satu-satu. Mengapa? Karena min 3 hasilnya 9, 3 hasilnya juga 9. Dia bukan satu-satu. Berarti dia tidak memiliki inverse gitu.
Nah, tapi kalau fungsinya X kurang 1, ini memiliki inverse. Apa inverse-nya? Inverse-nya X tambah 1. Nah, kemudian operasi aljabar fungsi. Dua fungsi bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dikali, bisa dibagi, bisa dipangkatkan dengan pangkat N ya. Contoh, jika fungsi fx 2x kurang 3, gx 4 kurang x, maka tentukan jumlahnya, selisihnya, hasil kalinya, pembagiannya untuk angka 5, dan kuadratnya untuk min 1. Nah, ini kalau dijumlahkan, ingat kalau kita menjumlahkan, itu 2x ditambah dengan min x, gitu ya, hasilnya x, min 3 ditambah 4 hasilnya 1. Kalau dikurangi, nah kalau dikurangi hati-hati dengan F-nya duluan ya, 2x kurang 3 dikurang. Nah, G-nya kan 4 kurang X. 4 kurang X ini kan 2 suku. Hati-hati dalam penulisan harus menggunakan tanda kurung. Mengapa? Karena 2X dikurang, ketemu lagi kurang, maka harusnya dibaca dengan tambah. Ya. Jadi 2X tambah X, 3X. Min 3 dikurang 4 min 7. Nah, kalau dibagi, ingat lagi pelajaran yang waktu SMP ini sudah dipelajari. 2x kali 4, ya, nanti 2x kali min x, min 3 kali 4, min 3 kali min x. Hasilnya ini nanti. Kalau dibagi, kita cukup menuliskannya saja seperti ini. Kalau ada angka 5, artinya setiap X diganti 5. Jadi 2 kali 5 dikurang 3 per 4 dikurang 5. Kalau dikuadratin berarti F-nya dikuadratin dulu. Hasilnya ini. Kalau ada angka berarti X-nya diganti dengan min 1. Nah, sifat-sifat operasi aljabar pada fungsi itu ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, komutatif, jika fx dan gx merupakan dua buah fungsi, maka fx ditambah gx sama saja dengan gx tambah fx. Tapi kalau dikurang, itu tidak sama ya. Sifat asosiatif, itu fx tambah gx ditambah hx, itu sama saja kalau fx tambah gx dulu, baru hx. Kalau distributif, itu fx dikali gx tambah hx itu sama dengan fx-nya dikali gx ditambah fx-nya dikali hx. Itu distributif. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.